Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini, Jumat 21 November 2025. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami nikmati, sehingga hari ini kami ada kembali bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, dan secara khusus hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, menolong kami semua untuk selalu boleh memberi diri sungguh-sungguh menerima firman Tuhan, mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau dipermuliakan dalam hidup kami, karena kami mau hidup di jalan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur 25 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah orang yang senang dipermalukan? Tentu tidak ada. Semua orang ingin dipuji, disanjung, bukan dipermalukan. Namun dalam firman Tuhan hari ini, Daud bukan ingin dipuji atau disanjung. Dia sedang bergumul menghadapi musuh-musuhnya, dan dia tertekan bahkan terancam. Dalam tekanan dan ancaman itulah, Daud mencari perlindungan kepada Tuhan sambil memohon, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Mari kita perhatikan bahwa dalam ayat 2, Daud memohon perlindungan Tuhan agar ia tidak dipermalukan di hadapan musuh-musuhnya. Tetapi dalam ayat 3, Daud bersaksi, menyatakan keyakinannya bahwa orang yang hidup menantikan Tuhan, yaitu yang hidupnya mencari Tuhan dengan segenap hati dan berharap kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Sebaliknya Daud meyakini bahwa orang yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat, yaitu orang-orang yang hidupnya membelakangi Tuhan atau jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah Daud sungguh-sungguh mengalami kemenangan seperti yang ia yakini? Ya, tentu saja. Kesaksian Alkitab memberitahu kita bagaimana Tuhan berpihak kepada Daud sehingga ia luput dari ancaman Saul, Absalom, dan musuh-musuh lainnya. Berulang kali, Daud meminta agar ia tidak dipermalukan di hadapan musuh-musuhnya. Berulang kali pula, Tuhan berkenan meluputkan dia dan memberi kemenangan kepadanya. Salah satu nyanyian kemenangan Daud adalah di dalam Mazmurnya yang terkenal, yaitu Mazmur 23 ayat 5 dan 6 yang berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini kita sedang dalam pergumulan, atau mungkin kita menghadapi tekanan atau tantangan yang membuat kita merasa sedang jatuh, merasa malu, tawar hati, atau kecewa? Firman Tuhan hari ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita, agar kita bangkit
kembali bersemangat, terus mencari Tuhan, dan berharap sungguh-sungguh hanya kepadanya. Percayalah bahwa pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, itu tidak bertujuan untuk mempermalukan kita, tetapi sesungguhnya Tuhan sedang merendah hidup kita, supaya kita semakin kuat di dalam Dia, dan selalu percaya bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Ada saatnya kemenangan menjadi bagian kita, dan kita dapat menyaksikan kebesaran Tuhan atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kami diingatkan kembali bahwa Engkau Allah yang berpihak kepada orang yang hidup menanti-nantikan Engkau. Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Engkau menolong kami dan tidak mempermalukan kami. Apapun pergumulan yang kami hadapi, kami percaya bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara, dan kami terus dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan, untuk terus berjalan, melangkah, mengandalkan Tuhan dalam setiap keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah penuh dalam seluruh keberadaan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan menyertai semua kami dalam pekerjaan, pelayanan, kehidupan rumah tangga, keluarga, dalam persekutuan, dalam apapun yang kami jalani, dalam setiap langkah kami ya Tuhan, Engkau yang berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin.